Selamat pagi, selamat bertemu lagi di pembelajaran daring. Minggu ini, kita akan masuk dalam kompetensi dasar yang ketiga. Cakupan materi dalam kompetensi dasar yang ketiga ada 6 poin. 1. Karakteristik perusahaan jasa. 2. Transaksi keuangan dan bukti transaksi. 3. Aturan debit kredit dan saldo normal. 4. Tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. 5. Tahapan pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa. Dan yang terakhir, tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa. Siklus akuntansi pada perusahaan jasa terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan pencatatan. Terdiri dari 1. Melakukan analisis transaksi keuangan dan bukti-bukti transaksi. 2. Mencatat seluruh transaksi ke dalam jurnal umum. 3. Memindahkan atau posting transaksi ke dalam buku besar. Tahapan yang kedua adalah tahapan pengikhtisaran. Terdiri dari 1. Menyiapkan neraca saldo. 2. Menganalisis data penyesuaian berupa ayat jurnal penyesuaian atau biasa disebut dengan AJP. Dan 3. Menyusun kertas kerja. Tahapan yang terakhir adalah tahapan pelaporan. Terdiri dari 1. Menyiapkan laporan laba rugi. 2. Menyusun laporan perubahan modal. Dan 3. Menyusun neraca. Untuk minggu ini, batasan materi yang akan kita pelajari yaitu karakteristik perusahaan jasa, transaksi keuangan dan bukti transaksi, dan aturan debit kredit dan saldo normal. Sekarang, apa sih pengertian perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan memberi laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Perusahaan jasa memiliki faktor-faktor produksi berwujud. Perhatikan jasa yang berhubungan dengan kendaraan. Layanan yang ditawarkan montir kendaraan adalah jasa perbaikan kendaraan yang rusak agar dapat dijalankan kembali. Agar kendaraan tersebut dapat dijalankan kembali, seorang montir memerlukan peralatan berwujud seperti dongkrak, gergaji, obeng, dan lain-lain. Karakteristik perusahaan jasa yang membedakannya dengan perusahaan jenis lain adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan jasa menawarkan layanan yang tidak berwujud. Jasa adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat secara fisik, namun dapat kita rasakan manfaat atau kegunaannya. Oleh karena itu, sebuah perusahaan jasa pada hakikatnya tidak menjual produknya. 2. Standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan perusahaan jasa sulit diukur dan bervariasi.
Jenis dan kualitas layanan tidak ada standar yang pasti, karena hal tersebut tergantung pada selera, tempat, waktu, juga karakteristik konsumen atau pelanggan. Karakteristik yang ketiga yaitu produknya tidak dapat dipisahkan. Perusahaan jasa memproduksi jasa bersamaan dengan penjualannya. Jadi, saat orang menikmati perjalanan dari Jakarta-Bandung dengan kereta api, saat itu jugalah produksi jasa tersebut berlangsung. Atau dengan kata lain, kereta berjalan membawa penumpang dari Jakarta dan mengantarkannya sampai ke Bandung. Dan karakteristik yang terakhir adalah tidak dapat disimpan, yaitu sifat jasa yang tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan jasa. Jadi, berdasarkan karakteristik tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan jasa adalah suatu kegiatan yang usahanya ditujukan untuk memperoleh laba dengan memberikan pelayanan atau menjual jasa-jasa tertentu. Contoh perusahaan jasa yaitu jasa bengkel atau servis kendaraan, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, salon, jasa persewaan atau rental komputer, jasa pengacara, notaris, serta konsultan teknik, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuannya, yaitu mencari keuntungan atau memberi layanan kepada masyarakat, perusahaan jasa melakukan transaksi seperti membeli perlengkapan dan peralatan, menjual jasa, membayar beban, dan kegiatan lainnya. Transaksi keuangan adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka merealisasikan tujuan perusahaan. Contoh transaksi keuangan antara lain pembelian peralatan, pembayaran utang, dan penerimaan piutang. Berikut adalah jenis-jenis transaksi keuangan. Pertama, transaksi internal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi pada intern perusahaan. Transaksi ini tidak mempengaruhi pihak luar atau pihak ekstern perusahaan. Contohnya, keputusan penetapan jumlah penyusutan aktiva dan penetapan banyaknya perlengkapan yang digunakan selama periode tertentu. Dan jenis transaksi keuangan yang kedua yaitu transaksi eksternal. Transaksi eksternal merupakan transaksi yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak luar. Transaksi eksternal membuat perubahan pada pembukuan perusahaan akibat melakukan transaksi dengan pihak eksternal. Contoh transaksi eksternal adalah penerimaan piutang, pembayaran utang, pembelian perlengkapan, dan pemberian jasa. Bukti transaksi memiliki berbagai jenis sesuai dengan transaksi yang dilakukan.
Berikut ini adalah jenis-jenis bukti transaksi. Bukti transaksi internal yaitu memo. Dan jenis bukti transaksi eksternal terdiri dari beberapa yaitu kwitansi, nota kontan, faktur, nota kredit, nota debit, cek, rekening koran, dan bukti setoran bank. Pada slide berikut, kalian bisa melihat contoh bukti transaksi internal berupa memo. Memo adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan dan ditujukan pada bagian dari perusahaan tersebut. Pada contoh yang Ibu berikan, memo ini dibuat dari kepala bagian personalia sebuah perusahaan yang bernama PT Maju Jaya yang ditujukan kepada bagian keuangan perusahaan yang sama. Sekarang kita masuk pada contoh bukti transaksi eksternal. Yang pertama adalah kwitansi. Kwitansi adalah bukti pembukuan untuk penerima pembayaran dan untuk orang yang membayar. Biasanya, kwitansi paling sedikit dibuat rangkap dua. Kwitansi asli diberikan kepada pembayar, satu lembar lagi diperuntukkan bagi penerima uang. Bukti transaksi eksternal selanjutnya adalah nota kontan. Nota kontan adalah bukti pencatatan untuk transaksi pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Selanjutnya adalah faktur. Faktur adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dagangan secara kredit. Bukti transaksi eksternal selanjutnya adalah nota debit. Nota debit merupakan bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli atau retur pembelian. Nota debit adalah dokumen yang menjadi bukti terjadinya pengurangan hutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan. Selanjutnya adalah nota kredit. Nota kredit merupakan bukti penerimaan kembali barang yang sudah dijual atau retur penjualan. Nota kredit dibuat oleh penjual yang berguna untuk mengurangi piutang usaha yang akan ditagihkan kepada pembeli. Selanjutnya adalah nota kredit. Ada cek. Nota kredit merupakan bukti penerimaan kembali barang yang sudah dijual untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang nota kredit yang dibuat oleh penjual yang berguna untuk mengurangi piutang usaha yang akan ditagihkan. Bukti transaksi eksternal selanjutnya yaitu rekening koran. Rekening koran adalah sebuah bukti transaksi tentang mutasi kas pada bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabahnya. Rekening koran dipakai untuk dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan juga saldo kas menurut bank. Dan bukti transaksi eksternal yang terakhir yaitu bukti setoran bank. Bukti setoran bank adalah suatu bukti transaksi setiap nasabah saat melakukan setoran di bank. Nasabah harus mengisi lembar slip setoran yang sudah disediakan oleh bank terlebih dahulu. Tujuannya
untuk bukti bahwa nasabah tersebut benar-benar menyetorkan uang pada bank tersebut. Bagaimana? Apakah kalian sudah cukup memahami mengenai karakteristik perusahaan jasa, transaksi keuangan pada perusahaan jasa, beserta bukti-bukti transaksinya? Kalau sudah, yuk kita ulas sedikit mengenai materi beberapa minggu lalu mengenai aturan debit kredit dan saldo normal pada akuntansi. Disimak baik-baik ya. Di dalam tabel tersedia 5 nama akun. Untuk akun harta dan beban, jika angkanya bertambah, maka dicatat pada posisi debit. Dan sebaliknya, jika harta dan beban berkurang, maka dicatat pada posisi kolom kredit. Sedangkan utang, modal, dan pendapatan, jika angkanya bertambah, maka dicatat pada posisi kolom kredit. Dan sebaliknya, jika utang, modal, dan pendapatan berkurang, maka dicatat dalam posisi kolom debit. Untuk kelima akun tersebut, posisi saldo normal berada pada kolom bertambah. Jadi, untuk harta dan beban, saldo normalnya selalu berada di debit, sedangkan utang, modal, dan pendapatan, saldo normalnya berada pada posisi kolom kredit.